Perubahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia memang penting, karena hal ini menyentuh langsung arah pembinaan moral dan spiritual generasi muda. Kemudian apa saja faktor-faktor penyebab pergantian kurikulum di Indonesia? Yang pertama adalah perkembangan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia terus berubah, baik dalam pola pikir, gaya hidup maupun nilai sosial. Kurikulum PAI menyesuaikan diri agar materi ajar tetap relevan dengan realitas kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islam yang fundamental. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan teknologi mempengaruhi dengan cara belajar kita kawan-kawan. PAI, pendidikan agama Islam, kini tak hanya mengajarkan dogma, tapi juga keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Kemudian yang ketiga, ini faktornya pendidikan globalisasi dan kompetensi abad ke-21. Pendidikan karakter, moderasi beragama, dan toleransi menjadi fokus utama pendidikan agama Islam modern. Kurikulum baru harus menyiapkan peserta didik agar bisa berperan di tingkat global, namun tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, evaluasi terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya. Jadi misalnya transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka didorong oleh keinginan untuk memberi ruang lebih bagi kemajuan belajar dan kontekstualisasi nilai agama. Kemudian yang kelima, ini kebijakan politik dan arah daripada pembangunan nasional. Kurikulum juga merupakan produk kebijakan negara. Setiap pemerintahan memiliki visi dan orientasi pembangunan berbeda, termasuk dalam pendidikan. Faktor politik dan birokrasi juga berperan dalam perubahan kurikulum. Kemudian, apakah perubahan-perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Secara ideal, perubahan kurikulum berdasarkan pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan zaman. Namun secara empiris, seringkali prosesnya juga dipengaruhi oleh kebijakan formal dari pemerintah. Ya, jadi menurut pendapat ilmiah saya, perubahan kurikulum PAI di Indonesia merupakan kombinasi antara kebutuhan pedagogis dan kebijakan formal dengan proporsi yang kadang tidak seimbang. Berdasarkan pada kebutuhan publik ya, karena yang pertama ada penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Kemudian kurikulum baru fokus pada membangun karakter, namanya demokrasi. Jadi menurut saya pergantian kurikulum PAI di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan pendidikan nasional. Namun agar perubahan tersebut tidak sekedar formalitas, proses pengembangannya harus berbasis pada kajian ilmiah, kebutuhan peserta didik, mengacu pada tujuan pendidikan Islam yang menyeimbangkan iman, ilmu, dan amal, serta didukung oleh kebijakan implementasi yang realistis dan berkesinambungan. Oke, lanjut pada pertanyaan kedua. Pertanyaan ini saya rasa sangat reflektif dan kontekstual karena membahas evolusi paradigma dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, dari hafalan menuju pembelajaran bermakna. Mari kita uraikan secara konseptual dan analitis dari sudut pandang seorang calon guru pendidikan agama Islam. Yang pertama itu pergeseran paradigma kurikulum PAI. Perjalanan kurikulum PAI di Indonesia dapat dipahami melalui 3 fase utama. Pertama, fase orientasi, yaitu hafalan yang sifatnya tradisional. Kemudian yang kedua itu fase orientasi kompetisi, di mana itu terjadi di kurikulum 2004 sampai 2013. Kemudian yang ketiga, fase pengalaman bermakna dan menyenangkan. Nah, ini di kurikulum Merdeka, joyful learning, deep learning, meaningful learning. Artinya siswa tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tapi juga menyesuaikan nilai ajaran Islam dalam kehidupan nyata melalui refleksi, proyek sosial, keagamaan, dan pembelajaran sosial. Saya sedikit menganalisis pergeseran ini. Menurut saya, pergeseran ini menggambarkan perubahan paradigma pendidikan Islam yang bersifat doktrinator dan kognitif menjadi humanistik dan transformatif. Hal ini selaras dengan pandangan tokoh pendidikan Islam modern seperti Abdurrahman Mas'ud dan Ayyumardi Azra yang menekankan bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan kesadaran spiritual, moral, sosial, dan intelektual secara utuh. Kurikulum PAI ini lebih berpihak pada peserta didik, bukan lagi pada guru. Nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam konteks keseharian seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial.
Nah, kemudian kita berbicara tentang dampak. Apa dampak bagi calon guru pendidikan agama Islam khususnya? Yang pertama, guru bukan lagi sekadar pengajar, tetapi sebagai fasilitator pengalaman spiritual. Artinya, guru pai harus mampu menciptakan situasi belajar yang menggerakkan hati dan pikiran siswa, bukan hanya menguji tentang hafalan. Contohnya, mengajak siswa mengunjungi panti asuhan atau melakukan proyek lingkungan dengan nilai keislaman. Dan yang kedua, diperlukan kreativitas dan literasi pedagogis yang tinggi. Artinya, calon guru harus melek terhadap berbagai strategi pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, harus memiliki spiritual leadership. Guru pai bukan hanya mengajarkan nilai, tetapi menjadi teladan dalam berkata, perilaku, dan etika digital. Dengan demikian, kredibilitas moral guru menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, menghadapi tantangan diferensiasi siswa. Dalam pembelajaran bermakna, setiap siswa memiliki latar belakang religius dan sosial yang berbeda. Calon guru harus mampu menyesuaikan metode agar semua siswa merasa dihargai dan terlibat aktif. Kemudian yang kelima, menumbuhkan refleksi diri dan kesadaran profesional. Pergeseran kurikulum menuntut guru untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi, calon guru pendidikan agama Islam perlu membangun growth mindset agar selalu siap beradaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks zaman modern. Jadi, pergeseran kurikulum pai dari hafalan ke kompetensi, lalu ke pengalaman bermakna, merupakan bentuk kemajuan menuju pendidikan Islam yang humanis, kontekstual, dan transformatif. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, perubahan ini menantang kita untuk menjadi pendidik yang kreatif dan reflektif, mendorong kita untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam pengalaman belajar nyata, dan meneguhkan peran guru sebagai pemimpin spiritual dan moral di tengah perubahan zaman. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.